Terus pas nengok katanya pocong, Ih, terus matanya merah, aduh, terus berdarah-darah gitu. Terus dia serius? langsung, iya terus katanya dia langsung lompatin lari keluar kamar Aduh, langsung ke kamarku. aduh, Nangis dia. Ada nampak tetangga kalau aku tuh jalan tapi nggak nyentuh gitu tetangga sampai sampai aku tuh hilang sampai jam 6 sore. uh, dari jam Dari 12 jam malam. iya sampai jam 6 sore itu dapat. Disitulah itu sampai udah namaku udah dikembumiin, udah dilaporin ke masjid Oh gitu. juga udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kembali lagi bersama saya Irfan Permana di channel I Permana, tentunya masih dalam segmen Merem Meeting Serem. Seperti biasa, di segmen Merem kita kali ini, tentunya saya nggak akan sendirian. Saya bakalan ditemenin oleh dua teman baru saya. Yang pertama ada Egu. Dia adalah seorang anime lovers atau ya bisa dikatakan dia pecinta anime ya. Dia mencintai karakter Pikachu dalam Pokemon. Dia bakalan cerita bagaimana pengalamannya dan pengalaman kakaknya bertemu sosok pocong. Jadi kita kasih judul Pikachu versus Pocong. Teman saya yang kedua yaitu seorang gadis dari Medan. Dia bakalan cerita bagaimana pengalaman supranaturalnya. Dia sempat hilang 1 hari dicari oleh keluarganya dan ditemukan di tetangga sebelahnya yang sedang takjiahan atau yang sedang meninggal dunia. Bagaimana kisahnya? Teman-teman pasti penasaran kan? Tapi pastikan sebelum teman-teman lanjut ke ceritanya, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar saya tetap semangat membangun channel ini dan teman-teman juga nggak akan ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai saja meetingnya. Setiap cerita pasti punya makna. Ambil yang baik, buang yang jelek, dan ini kisahnya. Ini Mbak siapa Mbak namanya Mbak? Aku Egu, EGGU. GGU. Wis mantap Hmm. itu. Pakai ini Pokemon ya? Ih, Pikachu. Pikachu mantap. Mbak Egu dari Tangerang ya Mbak ya? Iya, aku dari Tangerang. Oke, kenalin aku Irfan. Kebetulan kan Hmm. saya tuh ada channel YouTube ya, ini namanya I Permana Mbak. I Permana. Hmm. Nah, channel YouTubeku kan lagi ngebahas tentang sharing pengalaman sih. Kalau misalkan Mbaknya Hmm. punya pengalaman cerita horor mistis kayak gitu, bolehlah di Hmm. sharing ke kita gitu. Nanti ya kita bisa ngambil hikmah lah dari cerita Mbak. Kayak gitu. Iya, dulu ada sih cerita horor. Bukan aku yang ngerasain pribadi, tapi kakakku. Tapi ya, aku diceritain dan kejadiannya di rumah ini, jadinya Oh, agak horor sedikit gitu. di rumah yang sekarang itu? Di rumah sekarang dan juga di kamar ini. Mantap. Boleh dong di-sharing-sharing Iya. ceritanya. Gimana tuh, Mbak? Jadi tinggal di rumah ini kan udah lama banget ya. Udah dari aku SD. Sekarang aku udah kerja. Kejadiannya tuh pas aku SD, kakakku SMP. Berarti berapa tahun yang eh lalu ya? Udah sekitar ya 20 udah 20 20 tahun tahun. yang laluan lah. Heeh. Mm. Terus apa ya? Dulu ini kamar kakakku. Ini bukan kamarku Mm. dulu. Ya, ya. Eh, Kakakku tidur di sini. Terus dulu ini kan sekarang TV terus ketutup gitu kan. Ya. Kalau dulu itu ada jendelanya, terus langsung ke taman belakang. Hmm. Jadi pemandangannya taman gelap gitulah. Iya, 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 iya. Heeh. Nah itu emang tamannya dulu tuh rada mistis. Jadi kalau ada mbak malam-malam tuh suka dengar suara kaki nyeret Wis, gitu. Terus kak, orang nyapu gitu. Emang tamannya rada 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 ada serem gitu serem sih gitu dulu. ya. Dia, Heeh, ada pohon mangganya, ada pohon hmm. rambutannya. Ya, 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 ya. Terus, nah suatu kali kakakku kan lagi tidur di kamarnya.
Dia itu kasurnya tuh jadi mepet sama jendela ke taman itu. Oh, jadi Jadi posisinya mepet tuh ya? gini, Iya. mepet gitu ke dinding yang ada jendelanya. Mm-mm. Nah, dia tidur madep madep jendela tuh. Iya. Jadi kan nggak ngelihat pintu masuknya sebelah sini gitu. Iya. Nah, terus bapak aku biasanya kalau nggak tidur di kamarku dulu ya di kamar ini, di kayak cuman JB gitu loh, kayak tidur Iya, tidur iya. bareng anak lah Iya gitu. gitu. Iya, iya, iya. Heeh. Nah, terus suatu malam kakakku ngedenger ada bluk gitu, dia lagi tidur ada bluk di sampingnya Ada yang gitu. kayak jatuh gitu? Iya, kayak orang baru masuk Oh, gitulah, iya, kayak iya, iya. baru ke kasur gitu. Nah, kan dia pikir kan bapak aku, karena kan biasa bapak aku kayak gitu. Heeh. Tapi katanya lama-lama dia semakin ngegencet ke arah dinding gitu. Oh, Jadi jadi kayak geser gitu ya ke dinding gitu. geser-geser ke dinding gitu. Kakakku tuh sampai bilang, aduh aku nggak bisa napas gitu. Mm-mm. Geseran dong bapak gitu kan. Heeh. Tapi tetap nggak kunjung geser, masih tetap Oh, iya. dipepetin. Terus pas nengok katanya pocong, Ish. terus matanya merah. Aduh. Terus berdarah-darah gitu. Terus Serius? dia langsung terus katanya dia langsung lompatin lari keluar kamar langsung ke kamarku. Aduh, Nangis dia. itu kelihatan jelas banget gitu pocong kayak gitu, pocong putih gitu. Jadi nengok ya di sampingnya, lagi tiduran di Jadi pas sampingnya tiduran gitu. kayak gini, pas balik gini yang dilihat tuh bukan bapaknya tapi pocong putih gitu. Iya, Matanya merah. matanya merah katanya. Itu kamu kalau itu kan kakak kamu ya yang ngalamin ya. Kalau misalkan kamu pribadi tuh pernah ngalamin kayak gitu nggak, yang kayak pocong kayak gitu nggak? Aku paling suara-suara aja sih kayak di rumah ini gitu sih. Jadi kayak maghrib dulu pernah aku baru kayaknya aku mau pergi gitu, aku udah gede, udah rada SMA gitu, mau pergi tapi emang salah juga sih keluarnya maghrib gitu. Terus dari rumah itu aku lagi sendiri di rumah tapi kayak ada yang manggilin dari rumah gitu, kayak sini gitu. Aduh. Terus aku langsung buru-buru kunci rumah langsung pergi. Berarti itu posisinya memang kebun yang angker, kebun yang serem itu sekarang masih ada gitu? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi dulu juga karena banyak mistisnya, dulu sama ibu aku ditanemin semacam surat gitu. Oh, di kebunnya itu. Kayak ayat Quran nggak tau lah kayak gimana, terus ditanam. Terus udah semenjak itu nggak ada lagi yang mistis-mistis. Ya kan, terus udah beda banget. Mitosnya kan kalau misalkan ada pohon rambutan atau pohon mangga katanya gitu. Biasanya mereka tuh di situ katanya gitu. Tapi ya kita nggak tahu juga sih ya. Tapi oh berarti pengalamannya tuh kakak kamu tuh tidur tiba-tiba ngegeser, pas dilihat balik bukan bapak yang dilihat tapi sosok pocong itu gitu ya. Iya. Terus setelah kejadian itu nggak ada kejadian pernah nampakin lagi tuh kakak kamu ditampakin lihat nih pocong kayak gitu nggak? Nampakin lagi nggak ada. Jadi semenjak itu dia tidur di kamar ibu aku. Oh, jadi nggak berani tidur yang sekarang udah itu takut lagi tidur sendiri. Ya mudah-mudahan. Tapi kan sekarang udah beda. Udah nggak ada lagi ya. Mudah-mudahan nggak ada ya. Nggak sih. Kayaknya sih dia lagi dengerin. Oh, aku lagi diceritain nih kayaknya gitu. Oh no, jangan. Iya. Nggak apa-apa. Maaf ya, numpang tidur di sini. Iya, ini udah beda alam ya, dia kita nggak ganggu juga. Iya. Ya kita cerita gini ya istilahnya buat apa ya, supaya kita juga ya percaya akan hal-hal gaib kayak gitu, mereka ada gitu ya. Ngakuin lah, aku ngakuin juga. Ya, yang penting jangan saling ganggu aja lah kayak gitu. Betul. Nih ya, oke. Itu pengalamannya kayaknya serem banget gitu. Sampai kayak gitu. Kira-kira ada yang bisa disampaikan nggak buat teman-teman nih dari cerita tadi, kira-kira dari mbaknya? Ya kalau buat aku sih kayak gitu-gituan percaya nggak percaya aja ya. Tapi selama kita belum pernah ngalamin sendiri, ya udahlah nggak usah ditantangin gitu. Kayak ya udah kita ngakuin aja kalau kita hidup, ya dia ada, kita ada gitu. Nggak usah ditantangin banget lah kalau menurut aku. Aduh, bener serem juga ya. Tapi kayaknya sih kalau lihat kayak Mbak Ama kayaknya mereka juga takut. Ini gaya banget, pasti nempel banget. Ada Pikachu-nya gitu.
Males nggak sih mau gangguin, males Nah, ya. gitu. Alah ini Takut ibu nih. takutnya nanti di ini apa di setrum Pikachu gitu. Iya. Oke. Aduh, Mbak, makasih banget ya sering ceritanya ya. Iya. Makasih, salam kenal ya Mbak. Thank you, salam kenal juga. Di subscribe channelnya Sukses. Mbak. Ini Mbak I Permana Mbak. Oke, siap. Oke, siap YouTube ya. Siap YouTube. Oke. Lanjut ya Mbak. Sip, sukses selalu. Sukses juga. Lanjut. Ini Kak siapa namanya? Kak Hadiba. Hadiba asli dari mana nih Mbak? Asli mana? Mana? Medan ya? Medan. Oke. Gimana nih cerita ininya pengalamannya nih Hadiba? Dulu tuh kan pernah gitu tidur di rumah teman. Di rumah temen, rumahnya dulu tuh rumah kawan tuh kayak tepas-tepas gitu. Jadi ada tepasnya di depannya gitu. Ya baru di samping rumahnya itu ada pohon sukun. Iya. Tahu sukun kan? Ya, Pohon sukun. Iya, tahu. Apa itu? Jadi dia tuh dulu minta kawanin tidur kan karena keluarganya kemarin tuh pergi undangan lah gitu. Jadi dia sendiri di rumah gitu kan. Iya. Dia minta kawanin. Ya udah itu kan izin dulu kan sama orang tua kan. Iya. Nah, izin. Pertama orang tua nggak ngizinin, tapi karena bandel gitu kan. Kawannya aja lah, iya kali nggak dikawanin gitu kan. Larilah ke rumah si kawan aku nih. Iya. Ya udah. Apa itu? Pas di situ kan tidur situ selang kan itu aku jam 10 tuh kan ke rumah dia. 10 malam. Ya jam 10 malam aku tuh ke rumah dia. Pas dia tidur aku tuh minjem HP dia. Dulu aku tuh nggak punya HP dulu kan. Nah aku tuh pinjam HP dia, main tuh kan, main sampai jam 12 kan. Sampai jam 12 di situ tuh kayak nggak sadar gitu, cuman pas ada dulu tetangga kan cuman ya itu ceritanya kayak nggak sadar gitu, tapi pas orang tuanya penculikan anak, bukan mana penculikan anak itu Iya. kan Pak itu nggak sadar gitu kan. bawa orang dia. Bukan mana dibawa orang itu kemarin tuh orang ada nampak tetangga tuh kan. Nah, ada nampak tetangga kalau aku tuh jalan tapi nggak nyentuh gitu tetangga sampai aku tuh hilang sampai jam 6 sore. Dari jam 12 malam? Iya sampai jam 6 sore itu dapet. Disitulah itu sampai udah namaku udah kembumiin, udah dilaporin ke masjid juga udah. Iya disitulah itu pun. Iya mesti penculik anak. Kalau orang ini bilangnya penculikan anak, tapi pas tetangga nengok, itu aku tuh jalan tapi nggak nyentuh gitu, nggak nyentuh ke tanah gitu. Tapi kalau keluarga aku nyangkanya kalau bahwasanya aku diculik, tapi kalau tetangga Orang ada 2 orang kok pendamping kau lucu kau. Enggak lah, orang tetangga lihat kemarin tuh. Gitulah ceritanya. Tapi aku nggak tahu juga tuh mana yang betul, mana yang enggak. Soalnya beda dari cerita dari keluarga, beda cerita dari tetangga gitu. Terus yang kamu rasain itu kayak gimana tuh dari jam 12 malam sampai jam 6 sore itu? Ya aku ngerasa kayak nggak sadar aja gitu pas aku disadari nama keluarga kan ya bingung gitu kok rame-rame
kenapa gitu. Itu posisinya di mana? Di rumah temen ya ketemu? Atau maksudnya sebut ketemunya itu di rumah temennya apa di rumah kamu? Ketemunya di dekat orang meninggal. Iya, jumpa iya kan, Mak, di tempat orang meninggal itu. Masih ada mayatnya itu di situ tempat orang meninggal, jumpanya di situ, dapatnya di situ. Takjiah. Tapi masih ada mayatnya itu. Itu takjiah orang tuh. Takjiah. Orang-orang takjiah. Jadi ada orang lagi meninggal, takjiahan gitu ya. Terus iya, di situ aku jumpa dikasih kata orang-orang situ Ada yang kenal tulisanku. aku dikasih minum, dikasih makan gitulah. tapi maksudnya masih tetanggaan dekat gitu di rumah Ya, Bang. maksudnya itu ketemunya masih di kampung Tenangnya. gitu, Kau satu tarik kampung, masih dekatan gitu rumahnya apa gimana? Ada yang juga. Kalau jumpanya dari sini kemana ya? Kalau berapa jarak? Agak jauh juga sih jumpanya. Oh, jadi bukan tetangga rumah gitu ya? Enggak tetangga, kayak antara jauh lah kalau dibilang. Kau pedulikan. Jadi Jumpanya di situ tempat orang-orang takjiah, di situ jumpanya. oh, ada yang orang yang kenal sama kamu gitu. Oh ini loh gitu ya. Misalkan anak yang hilang itu gitu. Itu nggak tahu lah. Pokoknya Diumumkan ke Kan masjid, diumumkan. barusan orang. diumumkan di masjid kan itu kemarin. Ada kalungnya situ tuh aja. Dulu aku tuh punya kalung nama itu dulu. Oh, jadi diumumkan di masjid telah hilang atau gimana atau misalkan sudah Iya gitu. Oh, Itu pernah itu dibawa Wirt itu, tapi aku nggak kenal mamanya. Sempat mau dibawa orang juga kan. Ada orang pura-pura kenal kan. Oh itu saya kenal itu saudara saya, biar saya bawa aja ke rumah kan. Tapi karena orang yang takjiah ini enggak apa buktinya gitulah kata orang tuh. Sempat mau dibawa orang itu juga yang nggak kenal itu. iya. Itu ngeri juga ya jam 12 malam sampai jam ketemu sadar-sadar jam 6 sore gitu ya. Iya, itunya di situ agak tadi. Oke. Jadi ya kamunya sendiri juga nggak sadar gitu ya selama Iya, nggak beberapa jam sadar itu. kayak ngikut aja gitu dia. Musim kecurian. Jadi ada dua versi ya, versi tetangga kamu tuh kayak jalan tapi Iya. nggak napak gitu kan. Tapi kerang. Versi yang lainnya kamu tuh diculik gitu ya. Nah, itulah antara entah yang mana mau dipercaya, yang tetangga entah keluarga sendiri. Kalau mau bingung. dibuat tadi ke bau. Tapi pas awal-awal kamu nggak sadar itu lagi di rumah teman gitu, lagi pegang HP atau Iya, gimana sih? lagi main HP gitu kan. Tiba-tiba kok ya udah nggak sadar aja gitu. Oh, nggak misalkan ada kejadian apa dulu nggak apa tiba-tiba nggak sadar gitu ya? Iya, nggak sadar. Iya, nggak ada nggak cuman main HP, tiba-tiba natap ke atas, apa gitu, dah Oh, entah kemana lagi gitu. terus itu teman kamu juga nyariin apa gimana? Teman yang sama kamu berdua itu? Iya, nyariin karena kan orang tua saya kan dulu kan datang tuh ke rumahnya dia kan. Kan nama dia tuh Ira kan. Iya. Ramona si Diba kata dia gitu kan. Ini di samping katanya gitu karena kan Iya. ini di samping Om Napa kata dia. Mana ada, buka dulu mata kau kata gitu. Nggak ada di samping nih kata dia kan. Ditengoknya mungkin di kamar mandi Om kata gitu kan. Ditengok sama bapak saya ke kamar mandi, ditengok juga ke dalam sumur, mana tahu masuk kan. Itu umur berapa ya? Umur berapa itu? Umur berapa itu, Mbak? Umur berapa itu? 15 ya? 12, umur 12 tahun. Lulus SD ya, baru lulus SD itu ya, mau masuk SMP gitu ya. Iya, mau SMP gitu. Kalau sekarang umur Itu, berapa itu? Sekarang di bawah umur berapa? Sekarang umur 17. Berarti udah 5 tahun yang lalu lah ya. Iya. Itulah kan. Berarti itu satu kampung rame gitu kan? Tiba nggak ada gitu. Bukan satu kampung lagi, udah satu apa itu udah geger semua. Aduh. Serem juga ya. Kejadian Iya. bisa kayak gitu. Jadi istilahnya itu ketemunya tuh nggak kayak misalkan tetangga rumah tapi jauh banget gitu ya. Iya, jauh. Jumpanya pun
pas di tempat orang-orang takjiah gitu jumpanya. Ambil lah situ. Oke, Diba, ini pengalamannya luar biasa banget ya, bisa kayak gitu. Tapi setelah itu nggak ada kejadian aneh lagi nih setelah berapa tahun, 5 tahun sekarang gitu. Setelah itu nggak ada lagi gitu kejadian yang aneh, nggak pernah pun nampak gitu, nggak pernah lagi sekarang. Ya, alhamdulillah ya, ya. Maksudnya sekarang udah nggak istilahnya nggak ada gangguan kayak gitu lagi lah, yang mudah-mudahan dijauhkan juga gitu. Iya. Diba, makasih banget nih udah sharing ya di konten saya. Nanti coba saya up di YouTube ya. Diba juga bisa langsung masuk aja ke YouTube-nya. Ini nama YouTube-nya I Permana ya. Diba ada ini nggak? Ada IG nggak? Diba nanti kalau misalkan ada Nanti kan coba yang makasih dewe. Ini IG-nya. Coba. Nanti saya masukin Habibah 4155. Live video baru. Hai Muding. 4155. Buat video Yang baru. mana sih yang ini ya, Bu? Ini jangan lupa bantu subscribe juga ya. Iya, itu IG. Ini ya. Nanti IG-nya dimasukin ke YouTube boleh? Ram kambing. Boleh. Oke. Nanti kalau misalkan udah di upload, nanti saya kasih tahu ya di IG ya. Oke, Adiba, kira-kira ada gak yang mau disampaikan nih ke teman-teman dari pengalaman cerita tadi nih buat teman-teman nih? Kata-kata pesan dari Diba lah dari cerita tadi. Nih buat teman-teman, kalau mau tidur di rumah teman, izin dulu sama orang tua, jangan kayak akunya gitu. Mungkin kualat, mungkin gara-gara nggak izin mungkin tuh ya. Jadi izin aja lah dulu biar nggak terjadi kejadian yang aneh-aneh gitu. Ya. Jadi istilahnya mau kemanapun, mau nginep, termasuk mau nginep di rumah teman pun, ya bagusnya izin sama orang tua gitu ya. Pernah hilang di rumah. Iya. Belum pernah nggak izin. Pokoknya mau kemanapun harus izin aja lah gitu. Oke, Diba, makasih ya sharing ceritanya ya. Mudah-mudahan bisa jadi jadi pembelajaran nih buat teman-teman semua. Kalau misalkan mau keluar rumah, apalagi cewek, apalagi malam gitu kan, ya istilahnya harus minta izin sama orang tua dulu. Takutnya ada apa-apa kan, jadi enak kalau udah izin sama orang tua gitu kan ya. Iya. Ya Biba gitu ya. Nanti kalau misalkan udah di share di YouTube, nanti saya kasih tahu ya. Itu lagi Makasih ya. Bye guys. Oke teman-teman, itulah tadi 2 cerita yang telah dibawakan oleh teman-teman kita. Gimana nih, seru kan? Teman-teman silahkan ambil makna dan hikmahnya dari setiap cerita yang telah disajikan tadi ya. Tentunya pasti ada hikmah yang bisa kita ambil ya. Teman-teman kira-kira makna dan hikmah apa lagi nih yang bisa teman-teman ambil dari cerita tadi? Silahkan bisa ditulis di kolom komentar ya. Dan juga bagi teman-teman yang ingin berbagi kisah atau pengalaman mistis dan horornya, teman-teman bisa langsung saja klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Atau misalkan teman-teman nih punya foto penampakan yang asli dan real, teman-teman bisa langsung kirim juga ke DM Instagram saya di ipermana92. Saya tunggu ya teman-teman. Sebelum saya akhiri segmen merem kita kali ini, pastikan teman-teman sudah klik tombol subscribe di bawah ini dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Nanti biar teman-teman gak ketinggalan ya video-video terbaru dari saya di segmen-segmen berikutnya. Saya Irfan Permana pamit. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.